语言爬满了甲骨。Pergi, tangkap mereka semua. Anak muda itu berbicara dengan nada memerintah. Begitu mereka melakukan kontak, si Hao ceroboh. Dia berpikir bahwa dia bisa segera menyingkirkan pelayan tua itu dengan kekebalan kekuatan magisnya dan juga menangkap keturunan War Rache itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda itu akan diam-diam mengambil tindakan. Dia memiliki artefak magis kuno, botol batu giok putih murni, dan botol ini akan menyedotnya ke dalam. Kekebalan kekuatan magisnya tidak efektif. Tubuh si Hao tampak menyusut, dari tinggi normalnya menjadi 2 inci. Dia tersedot ke arah botol yang berharga dan sudah dekat dengan lubang botol. Pelayan tua itu membantunya mengaktifkan botol ini. Botol berharga ini hangat dan halus seperti batu giok. Itu sangat putih dan bersinar dengan beberapa simbol yang sangat istimewa. Itu bisa mengumpulkan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar. Botol ini sangat menakutkan dan luar biasa. Kalian semua tangkap wanita itu. Aku akan membunuhnya. Anak muda itu agak puas. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan botolnya, namun tiba-tiba berhasil. Istirahat, teriak si Hao. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli tentang hal lain lagi. Seluruh tubuhnya meletus dengan simbol. Sepotong tanah kuning melesat keluar dari tungku pil dan menabrak ke depan. Hal macam apa ini? Anak muda itu berteriak. Itu karena tanah kuning ini menyumbat lubang botol, menghentikannya. Simbol pada botol mulai berkarat. Botol dengan cepat meredup dan kehilangan kilaunya. Si Hao sudah dekat dengan pembukaan botol. Itu terlalu berbahaya, hampir tersedot ke dalam. Namun, ketika dia berada beberapa meter dari pembukaan, dia memanfaatkan kesempatan ini dan akhirnya melepaskan diri. Tidak mungkin, artefak berharga ini adalah harta rahasia yang langka dan akan menjadi artefak magis Dewa Surgawi. Bagaimana bisa tiba-tiba berhenti bekerja, anak muda itu menjadi gila. Ada leluhur tua yang sangat menyayanginya, menganugerahkannya dengan artefak magis ini dan menyuruhnya memasuki dataran darah untuk mendapatkan pengalaman. Biasanya, tidak ada yang bisa menghancurkannya, namun sekarang, itu mulai menimbulkan korosi. Si Hao dengan cepat memperbesar ukurannya lagi, dengan cepat berubah dari ketinggian 2 inci kembali ke ukuran normalnya. Dia mendarat di tanah, dan kemudian dia dengan ganas mengambil tindakan, bergegas membunuh menuju pelayan tua Divine Flame Realm. Menurutnya, ini adalah individu yang paling berbahaya saat ini. Selama dia bisa menyingkirkannya, maka situasinya akan jauh lebih dapat diprediksi. Pada saat ini, kekebalan kekuatan magis belum hilang. Masih ada sedikit waktu terakhir. Kedua individu itu saling bertunangan. Cahaya berdarah melonjak. Lengan lelaki tua itu patah dan dia terbang keluar. Kamu, dia terkejut. Masuk ke sini. Anak muda itu berteriak dari samping. Dia masih mengaktifkan botol giok, tapi sayangnya, itu tidak berguna. Dia mencoba untuk menyingkirkan bumi kuning dengan artefak magis lainnya, tetapi semuanya hancur pada akhirnya. Latar belakang bumi kuning sangat luar biasa, berasal dari wilayah tak berpenghuni yang tak berbatas. Tentu saja, itu bukanlah tanah kuning yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang terbentuk saat meresap ke dalam bagian bumi kuning yang sebenarnya. Meskipun ini masalahnya, itu masih membuat harta rahasia tidak efektif. Pelayan tua itu tidak cocok dan dibunuh oleh si Hao. Kelompok yang mengepung Yun Si sangat terkejut. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Si Hao mengambil tindakan tegas, membunuh mereka satu demi satu. Tidak ada yang bisa lolos. Sekarang giliranmu. Si Hao mendesak maju, mengambil tindakan terhadap anak muda itu. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Meskipun pemuda balap perang muda ini tidak biasa, dia hanya bertahan beberapa lusin gerakan melawan si Hao pada akhirnya sebelum mati. Pada kenyataannya, di generasi yang sama, tidak banyak orang yang bisa bertukar beberapa lusin gerakan dengan si Hao. Apa yang dia capai sudah merupakan hal langka yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Si Hao menyingkirkan tanah kuning dan dengan hati-hati memeriksa botol batu giok yang bagus. Dia sedikit terdiam.
Ini adalah harta yang cukup bagus, tetapi banyak simbolnya telah rusak. Sayang sekali, dia merasa agak menyesal. Kamu benar-benar menghentikan artefak surgawi. Yun Si terkejut. Melalui pertempuran ini, Si Hao diberi panggilan bangun. Kekebalan kekuatan magis tidak tertandingi. Melawan dewa sejati, dia hanya bisa mundur, dan melawan artefak magis tingkat tinggi, itu juga tidak akan aktif. Keduanya dengan cepat pergi, melanjutkan perjalanan lagi. Apakah kita pernah dikunci oleh seseorang? Meskipun aku bersembunyi di kualimu, mengapa mereka masih selalu menemukan kita? Yun Si mengungkapkan ekspresi khawatir. Itu karena saat mereka melanjutkan, Si Hao menghadapi bahaya beberapa kali. Yun Si bersembunyi di dalam kuali, tapi dia masih bisa merasakan betapa intensnya pertempuran di luar. Setelah beberapa kali melakukan hal ini, dia membebaskan dirinya dari kuali. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa wajah Si Hao pucat, dan pakaiannya berlumuran darah. Bukan karena kami menjadi sasaran, tetapi karena terlalu banyak pasukan War Rache yang kami eliminasi. Mereka mengeluarkan perintah kematian bahwa siapapun yang bukan bagian dari perlombaan perang harus dibunuh di tempat. Kulit Si Hao tidak bagus. Wajahnya kekurangan warna. Belum lama ini, dia secara tak terduga bertemu dengan Raja Perang, jenius luar biasa dari ras ini. Namun, mereka bahkan tidak dapat bertukar pukulan, karena dewa sejati muncul di sisi Raja Perang, mengejarnya sepanjang waktu dan hampir membunuhnya. Selama paruh kedua malam itu, dia menderita cedera lain. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir dibunuh oleh dewa sejati itu. Lebih dari 10 tulang patah, dan ada celah di antara alisnya. Cedera Si Hao sangat parah. Jika bukan karena bumi menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang hebat yang tangguh, memberinya teknik pelarian bumi dan memungkinkan dia untuk memasuki kedalaman medan perang, dia akan mati di sana dan kemudian. Meskipun demikian, luka-lukanya masih sangat serius. Fondasinya rusak. Yun Si membebaskan dirinya dari kuali tulang dan muncul di depannya. Ketika dia melihat adegan ini, dia merasa sangat tidak nyaman, dan air mata muncul di matanya. Maaf, saya telah melibatkan Anda dalam masalah saya, dia mengatakan kepada Si Hao untuk melanjutkan sendirian dan tidak khawatir tentang dia lagi. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan jika saya pergi sendiri, saya tidak akan bisa pergi. Perlombaan perang tidak akan menyerah, kata Si Hao. Yun Si menghela nafas pelan. Kebaikan ini terlalu besar. Si Hao mengawalnya beberapa ratus ribu li. Jika bukan karena pemuda ini berada di sini, dia pasti sudah lama ditangkap atau dibunuh. Terima kasih. Dia tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Kalian berdua tidak akan bisa lolos. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar. Sederet orang maju ke depan. Di antara mereka ada seorang pria muda yang berusia 20 tahun atau lebih. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, matanya seperti mata burung phoenix. Kulitnya seperti batu giok putih, berkelap-kelip dengan cahaya berkilau. Ada jenis pesona yang unik pada penampilannya. Raja Perang. Dia telah bergegas, dan justru dia yang berbicara. Apakah kamu berani melawanku sendirian? Tubuh Si Hao berlumuran darah. Dia berdiri, memancarkan semacam intimidasi tanpa kemarahan. Seolah-olah harimau atau naga muncul. Saya awalnya masih berniat untuk mengambil tindakan, tetapi sayang sekali, saat ini, Anda tidak cocok. Dengan luka parah seperti itu, ahli tertinggi manapun dapat membunuhmu. Raja Perang berbicara dengan suara yang sangat dingin dan tanpa ampun. Dia memiliki jenis kepercayaan diri ini, dan terlebih lagi jenis mentalitas yang tiada bandingnya. Perlombaan perang sebelumnya telah menguasai dunia, klan Kaisar. Bagaimana mungkin Raja Perang dari jenis klan kuno yang menakutkan ini yang hanya menghasilkan seseorang seperti dia setiap lusin generasi menjadi biasa? Di dunia saat ini, ada 3 Raja Perang, tapi ini jelas merupakan hal yang sangat langka. Kurang omong kosong. Serahkan saja hidupmu, teriak Si Hao. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Raja Perang membawa tangannya ke belakang. Matanya yang seperti phoenix dingin, kulitnya putih bersih seperti batu giok.
Bahkan rambutnya berkilau dan bersinar. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dunia lain. Ini adalah jenis penghinaan. Dia memandang rendah Si Hao dalam kondisinya saat ini, merasa bahwa mereka tidak pantas untuk bertarung. Dia merasa bahwa orang ini tidak sepadan dengan waktunya. Bunuh dia untukku. Dia berbalik, menunjukkan penghinaan di bawah penghinaan. Setelah menerima perintah, beberapa ahli tertinggi bergegas. Dewa sejati itu juga mengambil tindakan secara rahasia, dengan cepat mendekat. Si Hao menghela nafas. Dia berbalik untuk melarikan diri, memasuki kedalaman bumi lagi. Dewa sejati mengejarnya dengan cermat. Ketika dia muncul di permukaan lagi, cahaya merah mencolok dari 3 bulan darah merembes melalui medan perang kuno. Namun, itu masih tidak bisa menyembunyikan pucat wajah Si Hao. Luka-lukanya terlalu parah. Lebih dari 10 tulangnya patah. Tulang lengan dan kakinya bahkan lebih patah di beberapa bagian. Jika bukan karena kekuatan magisnya yang mendukungnya, dia pasti sudah terbaring di tanah. Selain itu, terlepas dari apakah itu roh primordialnya atau dagingnya, mereka berdua menderita luka yang mengerikan, merusak fondasinya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati karena fondasinya mengering. Kamu, ada apa? Yun Si merasa cemas. Dia mengeluarkan sedikit mata air spiritual untuk membuatnya meminumnya. Wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kekhawatiran. Biarkan aku beristirahat sebentar. Si Hao sangat kelelahan. Baru saja, dia menderita pukulan lain dari dewa sejati di kejauhan. Tubuhnya hampir pecah dan roh primordialnya hampir berserakan. Nafasnya tidak stabil. Dadanya naik turun dengan kuat. Dia telah dikejar selama ini. Sekarang pertempuran besar mencapai keadaan ini, butuh banyak korban di tubuhnya. Sulit baginya untuk berdiri lagi. Luka-lukanya sangat menakutkan. Jangan khawatir, kamu akan pulih lagi. Yun Si sepertinya memikirkan sesuatu. Sambil terisak, dia dengan cepat menghasilkan obat pil dan menyuruhnya memakannya. Apa ini? Si Hao terkejut. Pil ini seukuran buah mata naga dan melengkung dengan cahaya ungu. Simbol membungkusnya, seolah-olah memiliki kehidupan, menghancurkan wadah batu giok dengan suara peng-peng, seolah-olah mencoba melarikan diri. Ini adalah pil surgawi, obat berharga yang unik. Tidak peduli seberapa parah cedera Anda, itu dapat segera membantu Anda pulih, jelas Yun Si. Si Hao terkejut. Pil ini tak ternilai harganya seperti yang diharapkan. Itu seperti pil Heaven Mending, mampu menyelamatkan hidup seseorang. Ketika dia berada di alam bawah, dia telah merebut pil Heaven Mending dari Yue Chan. Namun, setelah pertempuran terakhir melawan 7 dewa, penduduk desa memaksanya untuk memakannya. Alasan dia bisa hidup kembali mungkin bukan karena obat suci, kolam kelahiran kembali, atau keinginan kuatnya. Mungkin itu terkait dengan pil Heaven Mending. Cepat dan makanlah. Kita tidak bisa membuang waktu. Tangan giok putih berkilau Yun Si secara pribadi membawa pil surgawi ke tepi mulutnya, menyentuh bibirnya. Si Hao mengangguk, tidak menolak kebaikannya. Itu karena lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mampu melarikan diri dengan hidupnya dari cengkeraman dewa sejati sudah sangat menantang surga. Jika dia tidak segera pulih, begitu pengejar mereka tiba, dia dan Yun Si pasti akan mati. Ketika pil berharga ungu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi pati obat dan meletus dengan simbol. Itu segera bergegas menuju anggota badan dan tulangnya, memberi makan daging dan roh primordialnya. Efeknya cukup menantang surga. Tidak ada efek samping. Hanya dalam 1 jam, Si Hao berdiri lagi, kuat dan sehat. Dia melonjak dengan energi darah, dan semangatnya berlimpah. Dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Efeknya sehebat ini. Meskipun dalam hati dia siap untuk hasilnya, dia masih sangat terkejut. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Kekhawatiran Yun Si memudar dan dia akhirnya menunjukkan senyuman. Mata indahnya bergerak. Kulitnya seputih salju, senyumnya menunjukkan keindahan yang luar biasa. Jelas bahwa jenis obat langka yang berharga ini sangat berharga. Itu karena statusnya istimewa sehingga dia bisa memilikinya. Mereka datang lagi. Si Hao menarik lengan giok Yun Si,
segera berbalik untuk pergi. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka berhenti di tempat rahasia. Si Hao berkata dengan suara dingin, apakah mereka memaksaku untuk membunuh Raja Perang mereka? Dia marah. Orang-orang Raja Perang terus mengejarnya. Sulit baginya untuk melepaskan diri. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa risiko. Jangan terlalu gegabah, kata Yunsi. Dia sangat khawatir. Dewa sejati itu selalu mengejarku dan akan selalu meninggalkan Raja Perang untuk jangka waktu tertentu. Saya memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan membunuhnya. Kata si Hao. Matanya meledak dengan cahaya, menembak keluar seperti pelangi. Yunsi menemukan bahwa pemuda ini memiliki pesona yang tak terlukiskan, gaya yang tak tertandingi. Dia percaya diri dan gigih. Ada jenis cahaya surgawi di sekitar seluruh keberadaannya. Orang yang percaya diri memiliki temperamen yang paling unik. Si Hao saat ini tegas dan tegas, percaya diri pada dirinya sendiri. Dia bersinar cemerlang. Si Hao akan membunuh Raja Perang. Keyakinan macam apa ini? Kita harus memahami bahwa mereka adalah salah satu dari 10 klan terbesar di dunia yang lebih tinggi di masa lalu, klan Kaisar Perang yang paling tirani. Raja Perang mereka benar-benar menantang surga. Ketika Yunsi menatapnya, dia menatap kosong sejenak, sedikit terpesona. Kemudian, dia dengan cepat tersentak kembali, wajahnya agak merah. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Dia menasihati, mengkhawatirkan keselamatan si Hao. Siapa saya? Bakat bela diri warping surga. Itu hanya Raja Perang yang sepele. Aku harus membunuhnya. Si Hao sangat bersemangat. Yunsi tercengang, merasa bahwa kepercayaan dirinya agak narsis, juga agak akrab. Namun, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian terus menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak perlu takut. Perhatikan bagaimana aku membunuhnya. Si Hao sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menghasilkan tubuh spiritual dan membuat tubuh spiritual ini membawa Yunsi pergi dan menarik perhatian dewa sejati juga. Dia adalah dewa sejati, jadi dia akan melihat ini dengan cepat. Dia akan kembali untuk membunuhmu. Yunsi gugup. Jangan khawatir. Aku hanya butuh sedikit waktu. Jika perlu, tunjukkan padanya buah bodi emas. Dia pasti akan ragu saat itu dan mengejar untuk jangka waktu lain. Si Hao memberikan buah bodi emas ke tubuh spiritual. Kemudian, dia berbalik, dengan tegas berbalik untuk membunuh Raja Perang. 3 bulan darah menggantung di udara. Di kedalaman medan perang kuno, Dewa Iblis akan mengaum dari waktu ke waktu. Namun, area di depan cukup damai. Tanahnya tandus, dan ketika seseorang menginjaknya, ia akan merasa seolah-olah sedang menginjak logam atau batu. Suara langkah kaki bergema melalui bumi besar yang sunyi. Bulan darah menyebarkan pancarannya, membuat orang itu tampak sangat gagah. Dia langsung menghadapi sekelompok orang. Si Hao telah kembali dan menemukan kelompok Raja Perang. Kamu cukup berani bertemu denganku lagi. Raja Perang itu luar biasa dan menyendiri. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, menatap keluar dengan mata seperti burung phoenix. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu mulia. Seluruh tubuhnya memiliki jenis kecemerlangan. Dia sangat kuat dan menakutkan. Kamu pikir kamu berharga? Aku kembali untuk membunuhmu. Si Hao berkata dengan lembut, tetapi ada tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Di bawah bulan darah, sosoknya yang tinggi dan lurus sangat heroik. Matanya berkilauan. Bumi yang besar mulai bergetar seiring dengan langkah kakinya, beresonansi dengannya, berdenyut dengan gerakannya. Cahaya suci yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah kaisar besar telah turun ke dunia ini. Siapa saya? Aku adalah Raja Perang generasi saat ini dari klan Kaisar Perang. Dan kamu pikir kamu siapa? Mata Raja Perang sangat dingin dan kejam. Saya tidak banyak, tetapi akan ada hari ketika saya akan mendirikan klan Kaisar sendirian, menciptakan perlombaan Kaisar dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak perlu berdiri di bawah naungan leluhur saya dan akan menjadi kaisar dengan hak saya sendiri. Si Hao dengan tenang berkata. Zhan Tiange tertawa terbahak-bahak ke arah langit.
Rambutnya yang tebal beterbangan, bersinar cemerlang seperti dirinya, secara terbuka menunjukkan betapa luar biasanya itu. Dia adalah raja perang dari satu generasi, yang memiliki bakat luar biasa. Jika bukan karena ras perang yang melahirkan sepasang kembar, anak perang, melanggar keseimbangan, dia akan menjadi satu-satunya raja selama beberapa lusin generasi. Dia dilahirkan di dalam klan kaisar perang untuk memulai, dan sejak dia bisa mengingatnya, dia berada di atas semua orang di sekitarnya, membedakan dirinya dari yang lain, menunjukkan potensi yang melebihi 10 generasi. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Lelukonmu sama sekali tidak lucu. Dia memiliki aura yang gigih. Selama 20 tahun ini, dia telah melakukan perjalanan melalui banyak provinsi, tetapi dia belum pernah bertemu lawannya. Jika bukan karena keraguannya terhadap ajaran leluhurnya, dia pasti akan menantang si kembar raja perang, mengalahkan mereka, dan menjadi satu-satunya raja. Tidak apa-apa jika itu lelucon, dan bahkan jika itu benar, itu juga bukan masalah besar. Sudah cukup selama kamu mengerti bahwa aku datang ke sini malam ini untuk membunuhmu. Si Hao berbicara dengan tenang saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tenang dan tenang, tidak gegabah mengambil tindakan karena waktu yang terbatas. Dia mengumpulkan kekuatan, membiarkan kekuatannya naik ke puncak. Dia tidak pernah meremehkan lawannya. Bahkan dengan pola pikir yang tak tertandingi, dia masih akan mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Ini adalah alasan utama mengapa Si Hao bisa tiba di tempat dia hari ini. Sebelumnya, saya tidak melawan Anda karena saya merasa Anda tidak cocok, takut Anda akan mengotori tangan saya. Sekarang, mengingat Anda penuh percaya diri, kembali ke puncak Anda, saya akan membantu Anda memuaskan keinginan Anda dan melepaskan kepala Anda. Kata Zhang Tiange. Perawakannya tinggi. Rambutnya berserakan, matanya yang seperti phoenix cerdas. Seluruh tubuhnya berkilauan seperti diukir dari batu permata. Ada semacam pesona yang tak terkatakan pada penampilannya. Auranya meledak. Dia jelas sosok manusia, namun saat ini, seolah-olah binatang buas prasejarah yang ganas melonjak dengan kekuatan. Tekanannya begitu besar sehingga membuat orang lain merasa tercekik. Di sekelilingnya, semua pasukan mundur, tubuh mereka tiba-tiba gemetar, tidak mampu menerima tekanan ini. Bahkan para ahli tertinggi merasakan energi darah mereka melonjak. Mereka terhuyung mundur, hampir batuk darah. Ini adalah kekuatan seorang pejuang. Dia adalah raja dari sebuah ras. Meskipun dia masih muda, dia sudah menunjukkan tanda-tanda potensinya. Dia memiliki karakter makhluk yang luar biasa, yang jarang ditemui lawan yang layak. 3 bulan darah tergantung dari langit. Cahaya bulan tersebar turun dari medan perang. Warnanya merah cerah dan menarik perhatian saat menerangi bumi yang kering dan sedingin es. Kata-kata kosong. Ketika Anda mati, dunia akan menjadi sunyi lagi. Gaya berjalan Si Hao sangat kuat. Jarak yang ditempuh setiap langkah, dan waktu yang mereka tempuh tidak menyimpang sedikit pun. Langkah kakinya membawa sejenis ritme. Akhirnya, ritme yang menakutkan ini bahkan mempengaruhi langit dan bumi, membuatnya beresonansi juga. Wajah para ahli perlombaan perang di dekatnya juga berubah. Mereka berada di ambang kehancuran. Apa yang sedang terjadi? Bahkan wajah para ahli tertinggi pun tampak muram. Langkah kaki Si Hao seperti genderang dewa istana kekaisaran kuno saat mereka bergema di seluruh dunia. Suara dongdong bergema dengan kuat, membuat jantung seseorang naik dan turun sebagai tanggapan, melompat sesuai. Ini adalah suara surgawi yang menakutkan. Iramanya kering dan monoton, tetapi itu mengguncang orang-orang ini sampai energi darah mereka meletus. Beberapa orang tidak tahan lagi, merasa seolah-olah mereka akan meledak. Pada akhirnya, darah keluar dari mulut seseorang. Dia melepaskan diri dari ritme ini dengan susah payah dan kemudian dengan cepat mundur ke kejauhan. Kalau tidak, mereka hanya menuju dunia bawah. Tubuh mereka akan meledak. Hong! Zhang Tiange melangkah keluar. Ketika kakinya turun, bumi yang besar bergetar. Retakan memanjang beberapa li ke arah luar. Kakinya menginjak tanah, sangat mempengaruhi jenis ritme ini dan mengganggu irama ini. Beberapa orang batuk seteguk besar darah,
menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan diri dari pembatasan dan memisahkan diri dari suara surgawi ini. Mereka melarikan diri ke kejauhan. Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Pemuda macam apa ini? Hanya irama langkahnya saja sudah sangat mempengaruhi mereka, secara misterius hampir membuat mereka jatuh. Raja Perang mengambil tindakan. Satu langkah melewati 100 zang, bergegas ke depan dalam sekejap. Dia segera menjadi sangat berbeda. Seolah-olah gunung kuno yang tidak dapat diatasi muncul, menyebarkan awan dan muncul di dunia saat ini. Itu sangat mengintimidasi. Selain itu, ada lapisan simbol misterius yang berkedip-kedip, terukir di dalam dagingnya. Ada cahaya suci yang mengelilingi mereka, membuatnya terlihat seperti ada api perak yang mengelilingi tubuhnya. Dia tampil luar biasa dan surgawi. Tangannya membentuk jejak tinju. Ini adalah jenis jejak perang yang dikenal dengan perlombaan perang. Sebuah monumen logam kental di depan tubuhnya dari simbol. Suara surgawi kuno meletus. Monumen perang itu seperti gunung. Meskipun tidak besar, itu masih memiliki tekanan pegunungan yang menimpa Si Hao. Pola yang paling mempesona menutupi permukaannya. Si Hao tanpa rasa takut. Seluruh tubuhnya bersinar. Dia berjalan dengan langkah besar. Dengan kemampuan kekebalan kekuatan magis, dia tidak takut dengan serangan pertama ini. Tubuhnya tiba-tiba bergerak melalui monumen ini, dan kemudian dia menyerang Zhan Tiange dengan ganas. Telapak tangannya bersinar. Ada jenis kilau yang mengejutkan ketika menabrak Raja Perang ini. Itu seperti matahari yang mengamuk saat melepaskan pancaran yang menakutkan. Itu sangat mempesona. Sial. Sebuah gada pedang tulang emas bergerak di udara, menabrak telapak tangan Si Hao. 1000 helai cahaya warna-warni yang menyala-nyala meletus di antara keduanya. Suara yang dihasilkan jernih, dingin, dan mentah, seolah-olah dua batu giling tembaga saling bergesekan. Zhan Tiange telah lama menyadari bahwa tabrakan pertamanya melawan Si Hao akan menghasilkan kekebalan kekuatan magis. Dia juga memiliki persiapannya sendiri. Senjata di tangan kanannya sedang menunggu serangan ini, dan itu menghentikannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk jejak, dan kemudian terus terbanting keluar. Akibatnya, monumen perang muncul di kehampaan satu demi satu, berkedip-kedip dengan kilau logam. Mereka ditutupi dengan ukiran simbol yang menakutkan. Monumen surgawi ini muncul dalam barisan, turun dari segala arah dan membanting ke arah Si Hao. Mereka semua mengalir dengan kekuatan misterius dan meletus dengan fluktuasi yang kuat. Mereka melepaskan kekuatan surgawi pertempuran. Ini adalah metode Zhan Tiange, jejak monumen perang. Pada saat itu, beberapa lusin monumen kuno mengatur diri mereka sendiri di mana-mana, menyegel segala arah dan melepaskan tekanan yang mengerikan. Mereka menghancurkan kemampuan kekebalan kekuatan magis Si Hao. Mata Si Hao jernih, tapi dia terguncang dalam hati. Pihak lain memahami metodenya, menggunakan serangan ini untuk menghentikan serangan daging putaran pertamanya. Dia sedang menunggu kekebalan kekuatan magisnya berakhir. Ini jelas menunjukkan hasil. Zhan Tiange menggunakan monumen surgawi untuk menghabiskan kekuatan ini, dan dalam jarak dekat, dia menggunakan gada pedang tulang emas untuk menghadapinya. Suara kengkiang terdengar di udara dan bunga api beterbangan. Ini adalah lawan yang kuat. Apakah kamu bahkan tidak berani melawanku dalam pertempuran jarak dekat? Kata Si Hao. Meskipun aku telah mengolah tubuh berharga yang tidak bisa dihancurkan, mengapa aku harus mendengarkanmu dan melawanmu di mana kamu memiliki keuntungan? Membiarkan emosi menghalangi pertempuran bukanlah hal yang heroik, tapi bodoh. Zhan Tiange sangat tenang, tidak membiarkan ini memengaruhinya. Monumen surgawi bergemuruh, dan kemudian mereka benar-benar runtuh. Simbol menutupi kekosongan, jatuh ke bawah. Itu karena batas waktu kekebalan kekuatan magis Si Hao telah tiba. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan. Raja perang ini berteriak. Matanya yang seperti phoenix bersinar cemerlang seperti pelangi yang mengejutkan langit. Dia menukik ke bawah, dan sambil menggerakkan gada pedang tulang emas, dia membuka mulutnya dan meludahkan aliran cahaya perak. Energi pedang perang. Ini adalah ledakan energi sejati bawaan.
Itu melonjak keluar dan memadatkan simbol unik yang menyerang ke arah ruang di antara alis Si Hao. Pada saat yang sama, gada pedang tulang emas di tangannya hancur ke bawah. Seolah-olah sebuah gunung besar sedang runtuh. Surga yang meluap simbol emas bergegas ke bawah dengan kekuatan surgawi yang mengejutkan dunia. Ruang antara alis Si Hao bersinar. Niat pedang karakter rumput meletus. Suara kengkiang terdengar. Energi pedang mengalir keluar dari dahinya, tubuhnya, dari pori-pori di setiap inci tubuhnya. Tempat ini diselimuti kecemerlangan. Energi pedang berkelok-kelok. Kekosongan itu sepertinya akan ditembus. Lebih dari 100 serangan ditukar dalam sekejap. Gerakan kedua individu itu terlalu cepat. Energi pedang berkelok-kelok dalam ribuan, dan angin kencang menyapu. Pancaran pedang menembus langit dalam semua warna. Itu indah dan mempesona. Gada pedang tulang emas adalah senjata pembunuh yang hebat. Itu menimbulkan begitu banyak tekanan pada kekosongan sehingga mulai terdistorsi. Setiap kali diacungkan, rambut Zhan Tiange juga akan beterbangan. Kekuatan surgawi tidak ada bandingannya. Sementara itu, Si Hao membentuk jejak, tidak menahan diri saat dia berhadapan dengan artefak berharga ini. Suara dangdang terdengar di udara, melepaskan suara memekakkan telinga. Musuh itu kuat di luar dugaannya. Niat perang abadi. Raja perang berkata dengan suara rendah. Jejak ungu muncul di antara alisnya, fragmen diagram yang misterius. Mereka ditampilkan pada saat ini, dan itu bersinar cemerlang. Pada saat itu, simbol ungu keluar dari ruang di antara alisnya satu demi satu. Mereka seperti goresan simbol yang kompleks dan kuno yang dibongkar dan ditampilkan dalam kehampaan. Di lingkungan Si Hao, hukum ungu muncul untai demi untai. Mereka terhubung bersama untuk membentuk 1000 dunia kecil, menjebaknya di dalam. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Simbol-simbol gemilang menyerang pola-pola ini. Dia terkejut menemukan bahwa simbol-simbol ini akan beregenerasi setelah dihancurkan, dan mereka juga menarik roh primordialnya. Ini adalah ruang spiritual yang nyata, sangkar kehendak surgawi. Apa yang disebut dengan niat perang abadi adalah secara tak terduga seperti ini. Ekspresi Si Hao tenang. Ruang di antara alisnya bersinar, melepaskan untaian demi untaian cahaya warna-warni surgawi. Sebuah teknik unik sedang terbentuk. Ini adalah teknik roh primordial dalam teknik berharga Kaisar Petir, kehendak surgawi menjadi kilat. Hong, roh primordial memadat. Sesosok kecil duduk di antara alisnya, yang memegang palu emas. Itu dengan keras membanting ke bawah, dan kemudian sangkar roh di sekitarnya segera retak. Rantai keteraturan terus-menerus putus satu demi satu. Zhan Tiange terkejut. Kehendak abadi surga yang menghasilkan sangkar roh tidak pernah gagal sebelumnya. Dari apa yang dikatakan anggota klannya, itu bisa menghapus semangat primordial dari bakat luar biasa, kartu truf yang hebat. Namun, itu sebenarnya gagal sekarang, menyebabkan dia mengerutkan kening. Raja perang ini meraung. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya seperti api surgawi. Dari mahkota tengkoraknya, gelombang demi gelombang energi spiritual bawaan dilepaskan, dan kemudian mereka mengembun dalam kehampaan, membentuk 9 individu yang identik dengan dirinya sendiri. Mereka persis sama dengan tubuh aslinya. Sekelompok raja perang bergegas maju. Mereka membentuk jejak, memegang tongkat pedang tulang emas, mengacungkan tinju dewa, atau membawa simbol surga yang meluap. Kekuatan surgawi yang ditampilkan terlalu mengejutkan. Si Hao terkejut. Jenis teknik berharga ini aneh dan sulit dimengerti. Begitu banyak raja perang yang tiba-tiba muncul pada saat yang bersamaan. Ketika kekuatan mereka ditumpuk di atas satu sama lain, akan sulit untuk membayangkannya. Sebuah weng terdengar. Satu-satunya jalan surgawinya terbuka. Angka-angka bergegas keluar satu demi satu. Dia mengirimkan tubuh spiritualnya untuk bergabung dalam pertempuran. Zhan Tiange mencibir. Dia juga melepaskan tubuh spiritualnya untuk melawan tubuh spiritual Si Hao. Sementara itu, energi dasar bawaannya yang terkondensasi menjadi tubuh Raja Perang terus melaju ke depan. Ini adalah pertempuran yang sengit dan kejam. Si Hao bergegas ke langit. Metode pihak lain aneh. Jika dia dikelilingi, situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan baginya.
Dalam kehampaan, gelombang darah melonjak. Dia menggunakan metode rahasia Kaisar Petir. Petir surgawi berubah menjadi air, memenuhi langit dan turun untuk menekan dan membunuh semua tubuh Raja Perang. Langit runtuh dan bumi runtuh. Simbol dibakar dengan ganas di sini. Sosok manusia berkelok-kelok. Segera setelah itu, gas tanah muncul di bawah kaki Si Hao. Bumi besar terbentuk dari petir surgawi. Selain itu, ada vitalitas di tanah. Semua jenis tanaman yang terbentuk dari petir berakar. Kemudian, api mengamuk di sekujur tubuhnya, menyatu dengan laut biru di sekitarnya. Apalagi tombak muncul di tangannya. Energi logam dan kilat meletus pada saat yang sama dengan ketajaman yang mengguncang dunia. 5 elemen terbentuk. Petir memadatkan dunia kecil, meledakkan tubuh Raja Perang di bawah. Si Hao juga bergegas ke bawah. Pemogokan bencana ini meletus dengan kecemerlangan. Petir terjalin, meledakkan 9 tubuh Raja Perang yang hebat, mengungkapkan tubuh asli Zantiange. Kenyataannya, tidak mungkin Raja Perang bisa mempertahankan metode rahasia jenis ini, dan dia hanya bisa melepaskan satu serangan. Kalau tidak, dia tidak akan terkalahkan, karena itu sama dengan 9 dari dirinya sendiri. Zantiange mengungkapkan ekspresi serius. Petir pihak lain menghasilkan dunia kecil sambil berdiri di tengah itu semua. Ada kekuatan tak terkalahkan alami untuk penampilannya. Membunuh. Dia melepaskan teriakan keras untuk menerobos kebuntuan ini. Dia memegang gada pedang tulang emas di tangannya. Seluruh tubuhnya bersinar saat dia bergegas ke depan. Pertempuran jarak dekat yang intens dimulai. Dalam sekejap mata, 300 gerakan dipertukarkan. Gerakan keduanya sangat cepat hingga ekstrim. Mereka terjerat bersama, tidak mau membiarkan yang lain mendapatkan keunggulan. Raja Perang ini punya firasat buruk. Tekanan yang dia hadapi menjadi semakin besar, dan pikirannya menjadi berat. Itu karena aura pihak lain terus meningkat. Teknik berharga yang dia gunakan mengubah dan membentuk dunia. Di bawah kaki Si Hao, bumi besar berwarna tanah hijau menghijau. Semua jenis tanaman berkecambah. Ada juga danau jernih yang menyuburkan kehidupan tanaman. Api besar juga turun untuk mengendalikan kemakmuran dan penurunan. Sejauh mana di dunia ini, semua jenis makhluk yang berkeliaran di dalam hutan muncul juga. Ada ikan-ikan besar yang melompat keluar dari permukaan danau. Energi logam terjalin, membentuk tentara surgawi satu demi satu. Mereka muncul dalam kehampaan untuk melindungi dunia kecil ini. Semua ini dihasilkan oleh petir. Si Hao berdiri di tengah itu semua, mengendalikan segalanya. Kamu adalah anak petir. Raja Perang ini bertanya dengan suara tertunduk. Dia merasa bahwa dunia pihak lain menjadi semakin nyata. Kekuatan yang meletus dengan menjadi lebih besar dan lebih besar, mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika ini terus berlanjut, semuanya pasti tidak akan baik. Saya tidak, Si Hao dengan tenang menjawab. Kemudian, dia memaksa dunia petir. Hong! Raja Perang ini batuk darah. Kali ini, dia sangat menderita. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pancaran listrik. Tangan Kaisar Perang. Dia meraung. Ini adalah teknik berharga yang tabu. Di masa lalu, Kaisar Perang klan juga mempelajari seni hebat ini, dan baru kemudian dia menghasilkan tubuh yang tak tertandingi dan menjadi Kaisar Perang. Pada saat itu, Zantiange membentuk jejak. Sebuah tangan emas besar muncul di kehampaan. Itu dengan cepat mengambil bentuk, menakutkan hingga ekstrim. Itu dibuat dari simbol. Langit runtuh dan bumi terbelah. Tangan besar ini bersinar. Itu tiba-tiba menamparkan dunia petir Si Hao dengan kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan bumi yang besar dan mengeringkan danau. Hutan menjadi layu, dan api padam. Di dunia kecil, energi logam melonjak, menghasilkan 100.000 tentara surgawi. Mereka semua meretas, melepaskan cahaya surgawi yang menyilaukan. Suara metalik terdengar tanpa henti saat mereka menebas tangan besar itu. Percikan terbang ke segala arah. Energi perang mengalir ke langit. Namun, tangan Kaisar Perang tidak hilang. Jenis latar belakang teknik surgawi ini tak terduga. Perlombaan perang berkembang karena keberadaannya. Itu memiliki keberuntungan alami surga dan bumi.
Itu sangat menakutkan. Pertarungan jarak dekat yang menakutkan sekali lagi dimulai. Keduanya memperdagangkan lebih dari 400 gerakan. Zhan Tiange sangat tangguh. Siapapun yang bisa melawan Si Hao sejauh ini pasti sangat mengejutkan. Ini terutama terjadi ketika tangan Kaisar Perang keluar. Itu secara tak terduga memiliki kekuatan percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Tangan emas besar menghancurkan segalanya, menghancurkan semua hal di dunia petir kecil. Semuanya dimusnahkan. Kekuatannya sulit dihentikan. Merebut cahaya dari 9 surga. Si Hao bergumam. Tanpa sadar ketika, dalam korespondensi dengan dunia kecil di depannya, 9 sosok kosong surgawi muncul di surga, kabur dan menakutkan. Aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan dunia. Pada saat itu, 9 surga bergabung, mencakup kisaran 100 li. Itu kemudian meretas jenis petir abadi. Zhan Tiange terkejut. Dia merasa darahnya menjadi dingin. Ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, baru saat itulah dia menemukan bahwa cahaya jenis abadi yang terbang telah terbentuk, dan itu turun dari luar angkasa. Langit dan bumi bergetar. Jenis cahaya itu terlalu menakutkan. Kekuatan destruktifnya terlalu mengejutkan. Pada titik ini, Zhan Tiange sudah lama kelelahan, dan tangan Kaisar Perang itu juga menjadi tidak stabil. Pikirannya sangat terguncang, mengungkapkan kegugupan dan ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Cahaya menenggelamkan tempat ini. Dia melepaskan tangisan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya ditembus oleh petir. Darah berceceran di mana-mana. Si Hao turun dari langit. Aku bilang aku datang malam ini untuk membunuhmu. Kamu adalah Huang. Zhan Tiange bertanya. Baru-baru ini, Raja Iblis Muda bernama Huang ini telah berkeliling dunia. Dia bertarung melawan anak petir dengan listrik, mengalahkan banyak talenta luar biasa. Dia sekarang berhasil menebak identitasnya. Di sekitarnya, para ahli tertinggi itu semua terguncang. Tiba-tiba Huang yang tiba. Film pun berakhir.